Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, menjadi Kristen itu bukan beragama Kristen. Ya, saya ulangi. Pasti kaget bagi yang belum pernah mengerti kebenaran ini. Menjadi Kristen itu bukan beragama Kristen. Semua hal yang ada kata beragama, ya, maafkan saya kalau akan membuat beberapa ibu bapak mungkin kaget selama ini nggak pernah dengar itu. Tapi inilah fakta. Apa saja yang ada kata beragama, saudara, sebetulnya itu jahat. Mungkin saudara kaget. Maka itu perang yang tidak pernah berhenti sampai hari ini, itu perang agama. Aneh sekali. Begitu ada kata agama, saudara, maka yang muncul di hati kita adalah penghakiman. Dan kita menghakimi orang lain. Kita nggak usah lihat agama lain, lihat kita saja, Kristen, Katolik, yang sampai hari ini di Irlandia Utara perang sudah lebih 60 tahun tidak berhenti. Padahal mengaku Bapaknya satu, Tuhannya satu, Alkitabnya satu. Terus kita lihat yang Kristen sendiri, baik di kalangan Protestan, yang antara Protestan, yang Pentakosta dengan Pentakosta, dan semua pecahan-pecahannya begitu banyak. Lihat, fakta kita saling nyalakan. Lihat masalah baptisan sampai hari ini nggak pernah selesai. Lihat masalah liturgi di gereja kita masing-masing. Nah, ini yang kita harus jauhi. Doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 belum pernah terjawab sampai hari ini. Yang mana dia minta supaya kita menjadi satu. Masih ingat Yohanes 17 itu? Kenapa kita nggak bisa menjadi satu? Karena agama. Maka itu jangan ajari anak-anak kita tentang agama. Ajari anak-anak kita tentang Kristus. Itu beda. Moral Kristus itu tidak ada hubungan dengan agama. Agama itu buatan manusia. Maka itu kita perang. Karena begitu ada dengar kata agama, kita pasti jadi fanatik. Ngeri sekali. Maaf, mungkin ada di antara kita, kalau ada saya minta maaf, saya tidak tahu, cuma saya nyebut, suami istri. Ini bukan nikah antara Islam Kristen, tidak, sesama Kristen. Tapi suami Kristen ini, istri Kristen itu sama-sama Kristen. Anak-anak jadi bingung, mau ikut papa, mau ikut mama. Nah, saudara perhatikan. Jadi apa yang kita perlu lakukan sekarang? Ini dia, mengenal Papa di surga. Mari kita buka Hosea pasal yang ke-6. Kitab Hosea pasal yang ke-6. Kita melihat ayat ini. Jangan ajari anak-anak kita tentang perbedaan agama-agama. Biarkan, ajarkan mereka. Semua agama itu buatan manusia. Tapi Tuhan itu beda. Jadi kalau kita beragama, belum tentu kita bertuhan. Belum tentu. Karena buktinya orang-orang agama jadi jahat sekarang ini. Lihat koruptor-koruptor di Indonesia. Maaf, pakai nama-nama Kristen. Betul tidak? Siapa yang diadili banyak-banyak ini koruptor? Baik yang Islam maupun Kristen. Kelihatan sekali. Setiap hari ibadah mereka aktif, rajin jalankan ibadah. Nah, itulah agama. Sudah, Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Saya akan baca. Marilah kita apa? Mengenal. Inilah ajakan. Marilah kita mengenal dan berusaha bagaimana sungguh-sungguh. Nah, stop dulu. Sudah ada kata berusaha dikasih sungguh-sungguh. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ajakan. Inilah kerinduan Bapa di surga. Nah, sekarang kalau kita bicara agama,
Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Bahkan kata Kristen itu cuma sekali ditulis di Alkitab. Itu dalam Kisah Rasul 11. Jadi seharusnya kita nggak boleh menyebut diri Kristen. Sebab kata Kristen itu dari mulut orang kafir, orang Roma. Kata dominan di Kisah Para Rasul tentang kita itu dua. Satu pengikut Yesus, dua murid Yesus. Harusnya kita begitu. Karena agama jadi Kristennya menonjol, muridnya nggak kedengaran lagi. Oke, kita tinggalkan itu. Kita kembali pada ayat ini. Satu-satunya Tuhan di antara, bukan ribuan, di dunia ini ada jutaan Tuhan, saudara. Di masing-masing kampung, di suku-suku di dunia ini mereka punya Tuhan yang namanya macam-macam. Nah, di antara jutaan Tuhan itu hanya Tuhan kita yang namanya Yesus yang mengajarkan pencipta alam semesta itu apa kita? Bapa. Tidak ada yang lain lagi pernah mengajar pencipta itu Bapa kecuali Yesus. Nah, saya beri contoh begini. Ya, nanti kita akan lihat fakta. Di Nabire tidak ada panglima, tidak ada jenderal, ya karena ini kabupaten. Tapi di Jayapura ada, di ibu kota provinsi ada. Kalau ibu bapak saudara-saudara kenal seorang jenderal yang sangat berwibawa, yang sangat dihormati, yang sangat disegani, kepemimpinannya luar biasa, baik prajurit maupun rakyat, orang-orang di wilayah kepemimpinan jenderal ini sangat rasa aman. Nah, saya mau tanya, kalau di rumah, apakah jenderal ini kepada istri dan anak-anaknya memberlakukan sistem militer? Jawab cepat. Iya atau tidak? Tidak. Kalau iya itu jenderal gila itu. Istri mau ngomong siap, hormat, laksanakan. Ya, anak-anak juga begitu. Ayo, capek sekali. Waktu pulang ke rumah di hadapan anak-anaknya, jenderal ini siapa? Apa? Anak-anak boleh main gulat dengan dia? Boleh. Boleh tidak? Boleh. Anak-anak boleh main gendong-gendongan? Boleh. Istrinya boleh peluk di rumah? Boleh. Beda, saudara. Kenapa? Dengar apa tadi? Dipeluk sekali ya Pak. Boleh. Dan memang harus begitu. Tapi kalau lagi dinas, nah, lain lagi. Betul, harus hormat. Coba saya minta dulu ibu bapak buka Mazmur 100. Ya, Mazmur 100. Saya tidak baca, tapi coba pelan-pelan nikmati Mazmur 100 itu. Judulnya apa di Mazmur 100? Pujilah Allah dalam bait. Nah, jadi kalau pujilah Tuhan dalam baitnya, itu artinya sedang apa? Ibadah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, inilah satu-satunya pasal di seluruh Alkitab. Hebat sekali. Saya ulangi, inilah satu-satunya pasal di seluruh Alkitab, liturgi ibadah. Maaf ya, jangan nanti pulang terus kita ribut dengan majelis. Tidak, jangan. Sebetulnya semua liturgi ibadah kita itu salah. Liturgi ibadah kita itu liturgi agama. Maka itu sudah tersusun rapi dan tidak boleh diganti-ganti. Semua agama di dunia begitu, liturgi tata cara ibadahnya. Dan itu ribuan tahun nggak boleh diganti. Sudah baca? Coba lihat. Pujilah Tuhan dalam baitnya. Jadi itu kita sedang beribadah. Daya pelan-pelan saja nikmati itu. Nanti saya mau tanya, ribut atau senyap menurut ayat-ayat itu kalau kita ibadah? Ayo, coba baik-baik. Ribut atau senyap? Coba lihat baik-baik. Ribut. Anak-anak yang sedang pulang ke rumah dari sekolah, jangan bilang, diam, saya ribut. Itu anak sakit. Betul tidak? Anak-anak di rumah gak bisa diam. Lompat, teriak, dorong-dorongan. Baik, sudah berantakan semuanya itu di rumah. Kalau kamu gak mau diam, bapak ikat kamu di kursi. Wih, galak betul ini bapak. Anak kok diikat. Saudara, justru waktu kita beribadah, itu artinya sedang pulang ke rumah.
ketemu Bapa di surga. Akrablah dengan dia. Tapi kalau kita di luar ibadah, dengarkan, kalau kita di luar ibadah, baru ada kata Bapa kami di surga. Lanjut. Nah, hormati kalau kita sedang di luar. Agama tidak. Di dalam ibadah pura-pura alim, pura-pura suci, keluar curi sandal, pukul orang. Maaf. Lihat itu kalau kita beribadah. Lihat di Papua. Kayak malaikat kalau dalam gereja, keluar mabok. Nah, kebalik-balik kita ini selama ini. Maka itu kita tidak mengenal. Karena kita diikat oleh aturan. Tidak ada di dunia ini. Baik bapak itu gila, betul-betul gila maksud saya. Begitu istrinya melahirkan, 2 jam kemudian si bapak berdiri di pinggir bayi umur 2 jam membacakan peraturan rumah tangga. Ada tidak? Bapak gila ini. Betul tidak, Sar? Nah, kalau kita ke gereja, kita diajar aturan, organisasi, doktrin. Maka itu kenapa kalau ibadah orang banyak begini, jangan marah. Saya ini heran betul. Kalau di rumah susah ngantuk. Aduh, tapi di gereja kok enak sekali. Kira-kira ada yang begitu tidak? Apalagi kalau lagi doa syafaat dan pengumuman. Itu paling lama tidurnya. Karena doa syafaatnya panjang, pengumumannya panjang juga. Itu tidak bisa mengenal karena aturan. Anak-anak mengenal aturan di rumah orang tuanya karena bergaul. Betul? Karena bergaul. Coba baca Kejadian 5 ayat 22. Ini orang pertama yang disebut oleh Alkitab. Bagaimana hubungannya dengan pencipta alam semesta. Waktu itu belum ada agama di dunia. Tolong salah seorang, boleh ibu, boleh bapak. Kejadian 5 ayat 22. Ya, siapa saja boleh. Ada kata penting di situ. Silakan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun baik. Maka ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki. Ya, terus ayat 24-nya Pak. Lanjut 24. Jadi dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Kalau ia tidak adalah sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara perhatikan. Kata yang manis, bergaul. Dengan pejabat, apalagi kalau di kantor, entah itu bupati, entah itu kepala bagian, kepala dinas, kepala apa saja, bisa kita akrab bergaul kalau di kantor? Tidak bisa. Nah, agama membuat kita nggak bisa bergaul dengan papan karena dibatasi dengan aturan. Kalau pakai kata bergaul, ayo kita pakai kata itu. Ada nggak aturan-aturan dalam persahabatan? Nggak ada, bebas. Karena teman, anak dengan orang tua, hubungannya aturan atau pergaulan? Bergaul. Jadi Kejadian 5 sudah ditulis itu, bergaul. Maka begini kesimpulan sampai bagian ini. Maaf kalau ada yang baru tahu hari ini, biar kita berubah. Jadi kalau selama sekian puluh tahun kita hidup jadi manusia, kalau kita semua berasal dari Sangirta Laut, berarti semua kita sudah Kristen sejak dalam kandungan. Dan ternyata sampai umur sekian ini, kita nggak pernah bisa akrab dengan Tuhan. Coba jujur, kalau Yesus mengajarkan doa, Bapa kami dalam surga. Saudara, ini poinnya. Waktu saudara memanggil Bapa kami dalam surga, jujur ya, dalam hati, jangan jawab lewat mulut. Yang perlu Tuhan, bukan saya, jawaban itu. Apakah saudara betul-betul merasa dia itu Papaku? Banyak orang protes saya, karena saya nggak pernah panggil Bapak. Saya panggilnya Papa, saya panggil dia Ayah. Marah. Kenapa marah?
Kan nggak bisa kita bilang bapak. Tunggu dulu. Bapak bagi bahasa Indonesia itu sebutan untuk laki-laki terhormat. Begitu kalau ada orang laki lebih muda dari kita panggil dia apa? Bapak. Tapi bukan ayah. Nah, orangnya lebih muda dari kita. Betul tidak? Kita panggil bapak karena kita hormat. Maka itu ketika kata bapak kami dalam surga disebut, nggak nyambung. Bapak itu belum tentu papa. Kalau ayah, papa itu jelas. Maka itu saya ulangi, siapa di antara saudara sesekian puluh tahun jadi Kristen, tapi waktu panggil papa, itu nggak rasa apa-apa, cuma bapak, seperti bapak guru, bapak camat, bapak apa. Adakah kata itu punya arti dalam hidup kita? Papa. Itu pergaulan, saudara. Maka itu orang yang ke gereja hanya dengar doktrin dan organisasi. Capek. Maka itu kenapa banyak orang ke gereja pulang nggak ngerti apa-apa. Karena yang disampaikan tidak merupakan kebutuhan sehari-hari. Dia itu papa. Jadi kembali tadi ke Hosea 6 itu luar biasa. Hosea 6 ayat 3, saudara perhatikan itu tadi. Marilah kita mengenal Dia dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia. Ya Hosea 6 ayat 3 tadi. Kalau kita buka di Mazmur 100, lalu Kejadian 5, 22, 24. Lalu dalam Hosea 6 ayat 3 ada kata, maka dia akan muncul seperti fajar dan dia akan muncul seperti hujan. Nah kalau ada kata fajar dan kata hujan, kalau ada kata fajar, kata hujan, itu nggak usah dipelajari. Mau tulis apa ya? Nggak perlu dipelajari, dia muncul sendiri. Betul? Loh ya atau tidak saya tanya ini saudara? Anak kecil aja ngerti kok besok pasti ada fajar. Anak kecil ngerti kok kalau usah mendung pasti ada hujan. Nah seperti itu cara kita mengenal Papa di surga. Maaf. Jadi mengenal Papa itu nggak perlu belajar, bergaul saja. Maka itu kalau dalam gereja ada pelajaran itu sebetulnya nggak perlu. Izinkan bergaul. Dia itu Papa yang baik buat kita semua. Nah ibu bapak, papa mama, ini konsep penting. Pentingnya di mana? Lagi saya sering catat Hosea 6 ayat 3, Mazmur 100, lalu Kejadian 5, 22, 24. Kejadian 5. Ya, saudara, kalau kita ingin anak-anak kita, saya minta maaf banyak-banyak ini. Saya sering akan ngomongin. Berapa banyak anak-anak aktivis gereja, anak majelis, bahkan majelis berapa periode, anak samas, anak apa saja yang aktif orang tuanya, maaf. Berapa banyak anak-anak kita yang ikut aktif, yang rajin beribadah? Ngerti nggak pertanyaan ini? Jawab, banyak atau sedikit presentasinya? Ayo, banyak atau sedikit? Sedikit yang aktif. Kenapa anak-anak kita bosan ke gereja? Sebab membosankan, main PS lebih menarik daripada ibadah. Ibadah begitu membosankan. Ibadah remaja, ibadah pemuda, aduh, mereka jarang mau datang. Kenapa? Karena kita, papa mamanya tidak memberi contoh. Tuhan itu bisa kita jadikan teman. Bahkan berapa kali ada orang tua memaksa anak-anaknya untuk ikut buat ibadah di rumah. Nggak panjang-panjang, cuma doa baca Alkitab. Berapa banyak anak-anak orang Kristen yang aktif nggak mau ikut karena tidak merasa apa-apa. Sepertinya cuma tunggu jauh, entah di mana. Maka itu anak-anak kita jadi bosan. Mulailah dengan kita. Kita buka 2 Tawarikh pasal yang ke-17. 2 Tawarikh pasal 17. 2 Tawarikh pasal yang ke-17. Mulai ayat yang pertama kita lihat.
mulai ayat yang ketiga. 2 Tawarik 17 mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Inilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan banyak orang tua. Bagaimana caranya supaya anak-anak kami itu hidupnya takut Tuhan, rajin beribadah, suka sekali. Ya, bagaimana? Dan ini jawabannya. Bukan dikhotbahi, bukan suruh ikut sekolah minggu, bukan. Tapi diberi contoh. Dan Yahweh menyertai Yosafat, dia raja yang masih muda, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Kalau sekarang nggak cari narkoba, nggak cari pornografi, itu yang terjadi di zaman kita. Nggak cari alkohol, nggak cari free sex. Hari-hari ini kita ngeri lihat anak-anak muda tidak mencari yang dicari oleh orang banyak pada zaman itu. Ayat 4, melainkan mencari Tuhan, yang terjemahan betul gini, yang disembah ayahnya. Saudara garis bawah ya ayat ini, ayat yang keempat. Anak-anak kita akan mengikuti siapa yang jadi Tuhan, jadi idola, jadi dewa, jadi sesuatu dalam diri kita. Saya beri contoh kecil. Maaf, misalnya suatu hari ada satu keluarga mengalami masalah, berat masalahnya. Anak-anak juga tahu, anak-anak takut. Bapak mamaku punya masalah bagaimana? Tahu-tahu anak itu mendengar bapaknya telepon pejabat. Karena dengar pembicaraan itu. Berapa waktu kemudian pejabat itu datang. Mereka berunding-berunding. Masalah itu selesai. Saudara tahu? Anak keluarga itu walaupun Kristen aktif di gereja, maka belajar. Oh, yang disembah bapakku itu pejabat. Buktinya begitu punya masalah, bapak telepon pejabat, selesai masalah. Itu nancap di otak anak itu sampai dia tua nanti. Kalau yang disembah bapaknya anak-anak itu adalah uang, begitu punya masalah, uang dikeluarkan. Ayo bayar ini, bayar itu. Semua dibayar, selesai masalah. Maka tuanya anak ini jadi apa? Uang. Yosafat tidak mengikuti Baal-Baal karena ayahnya memberi contoh ada Tuhan yang luar biasa. Dikenalkan. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita punya masalah, ajak anak-anak kita, istri kita, ayo kita berdoa. Kita menjerit kepada Bapa di surga dalam pergaulan, bukan dalam aturan agama. Anak-anak akan kenal, oh begitu cara papa mamaku. Ingat waktu kita masih kecil-kecil, entah kita masih di Sangir atau kita sudah di Papua. Maaf, kalau ada orang tua kita dulu, maaf saya tidak mengungkit, cuma cerita saja. Kalau ada orang tua kita dulu, walaupun Kristen, tapi masih percaya adat. Ketika ada masalah, panggil orang pintar misalnya, panggil sesuatu di rumah, kita belajar. Oh begini. Jadi kalau minggu Tuhan, kalau hari lain hantu. Begitu logikanya. Yang mana yang kita sembah? Anak-anak kita nyontok, kita habis sudah. Habis. Ayo kita mulai belajar itu. Maaf saya cuma cerita. Saya tidak tahu berapa banyak di antara ibu bapak saudara di Nabir ini dengar. Dalam tahun ini Tuhan memberi kami suami istri pelayanan yang aneh. Anehnya adalah tiba-tiba saja dalam tahun ini ada orang-orang yang telepon saya, ada anak-anak yang gak diharapkan orang tua, dibuang kasarannya. Telepon ke kami, bayi-bayi. Ya udah. Ya kalau mau titip anak ya ke Nabire, saya bilang begitu. Karena rumah kami di Nabire. Seperti ibu bapak tahu kami nggak punya anak kandung, tapi Tuhan berikan kami anak-anak yang begitu baik. Saudara, ketika anak pertama datang, saya cuma cerita kepada anak-anak kami. Ini papa dapat anak, berebut saudara.
Waktu itu 2 anak yang dibawa, umur 6 tahun dan 4 tahun. Waktu saya beritahu, 4 keluarga pada minta. Keluarga pertama sudah punya anak 5, bayangkan. Sudah punya anak 5, kandung itu masih mau minta lagi. Keluarga yang satu punya anak 1, 2 yang lain belum punya anak. Lalu ibu gembala dari daerah Sanoba yang waktu itu hadir dalam pertemuan itu, dia beritahu saya. Kemudian saya dapat hikmah, saya bingung mau serahkan yang mana ini. Cara 4 merebut 2 anak. Mereka maunya satu-satu. Lalu ibu gembala ini mendapat hikmah. Pilih di antara mereka, jangan diumumkan, tapi tanya satu-satu. Siapa yang ambil sekaligus 2 anak? Saya tanya, apa hikmat Tuhan atas ibu? Bayangkan, mereka sudah dibuang oleh orang tuanya. Kalau mereka dipisah lagi di sini, lebih hancur lagi. Wih, betul juga kalau begitu. Nah, akhirnya saya tanya kepada 4 keluarga ini, siapa yang ambil 2-2? Ternyata 1 keluarga yang mengambil, yang 3 tidak. Ya sudah, pengenak kamu. Datang anak lain lagi, bayi, ada yang minta. Datang anak lagi umur 8 tahun. Nah, saudara, saya bersyukur. Ini bukan anak kandung kami. Ya, bukan anak kandung kami. Tapi mereka bisa berebut. Karena mereka tahu bahwa saya suka mungut anak-anak itu, termasuk diri mereka. Dan mereka jadi hebat. Dan mereka mau mengikuti Tuhan yang saya sembah. Ngerti? Jadi tim kami sana adalah anak-anak rohani saya itu sekarang ini siap. Ini 2 hari lalu saya dapat dari Ambon. Ada seorang gadis, masih SMA. Dia milih. Keluarganya nggak mau. Nah, anak ini masih SMA nggak mau juga. Nah, tetangganya itu saya kenal. Dia telepon saya. Saya bilang, kemarin saya baru kirim uang 500.000 untuk supaya ibu ini sudah hamil tua, sudah 8 bulan, untuk periksa ke dokter, untuk USG. Saya bilang pada tetangganya ini, urus dia dulu. Begitu lahir, beritahu kami, saya akan biaya kelahirannya nanti. Saya baru terima SMS 2 hari yang lalu, saya ngomong berapa orang, berebut lagi, 3 keluarga berebut anak itu. Saudara, kenapa mereka begitu rela mau terima anak-anak itu? Karena mereka lihat saya sebagai bapak selalu mengutin anak-anak itu dan jadi orang yang luar biasa. Nah, inilah yang kita ambil contoh. Saya mau baca 1 SMS ini ya. Ini anak yang umur 8 tahun itu. Luar biasa dalam hidup mereka. Bisa kebaca enggak? Coba ya, tunggu. Saya lihat nanti bacakan juga tanggalnya. Ya. Jadi siapa yang kita sembah, itu yang akan diikuti oleh anak-anak kita. Coba bacakan ini. 2 September. Shalom Papi, menurut Pak Novi, ada anak laki-laki yang dibawa dari Manado. Saya mau asuh anak itu tinggal dengan kami di rumah. Nah, ini keluarga sudah punya 3 anak. Mau ambil lagi. Terus baca balasan saya. Wow, hebat sekali anak Papi ini. Boleh sekali nak, Papi bangga dengan kalian. Sudah punya 3 anak. Ada anak yang terlantar umur 8 tahun di bawah. Dia memperebutkan. Waktu saya balas bangga. Jadi keluarga ini sebagai anak saya mengikuti iman yang saya. Maaf, jangan pernah marah kepada anak-anak kita. Kalau dapat laporan dari sekolah, anak ibu bapak ini suka pukul temannya. Terus kita marah, awas kamu pukul lagi. Kalau saya gitu, saya akan cari bapak ibunya. Pasti bapaknya tukang pukul di rumah. Maka itu anak di sekolah suka pukul juga. Ngerti nggak? Kita mengajar anak kita jangan merokok. Bapaknya merokok sih. Bagaimana kita mau mengajar? Beri contoh. Awas kamu mabuk. Sabuer tiap hari di rumah, cap tikus juga di rumah misalnya. Contoh saudara. Jadi kembali ke 2 Tawari 17. Maka itu jangan marah pada anak-anak kita. Suatu hari saudara, ini tahun 70-an. Ini kasus pertama. Datang seorang ibu bawa anaknya umur 5 tahun. Saya pikir sakit, minta didoakan. Enggak Pak Pendeta, doakan anak saya suka teriak-teriak. Aduh, saya enggak pernah. Kalau anak suka teriak-teriak saya doakan. Apa ini? Saya juga bingung. Kok minta teriak didoakan? Ya udah, saya doakan. Begitu saya tutup mata mau doa, Roh Kudus ngomong di hati saya, jangan doakan anaknya, doakan mamanya.
Sebab mamanya suka teriak-teriak. Saya melek lagi, Bu. Enggak, doa dulu. Yang perlu doakan adalah ibu, bukan anak ini. Saya contoh, kalau ibu ada pembantu di rumah, manggil pembantu di rumah, oi, ngonsong begitu. Ya otomatis anaknya ikut. Dikit-dikit teriak-teriak dia. Saudara, anak-anak itu makhluk peniru, katakan amin. Betul nggak? Dia meniru. Maka itu kita harus jadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Kembali ke 2 Tawarik 17 ayat 4, saya ulangi. Melainkan mencari Tuhan yang disembah ayahnya, ya hidup menurut perintah-perintahnya, dan tidak berbuat seperti Israel, seperti orang yang banyak. Jadi suami istri, kalau kita rajin bertengkar di rumah, rajin kok bertengkar, lebih banyak bukan? Maka anak-anak kita akan jadi rajin bertengkar juga di luar rumah. Pokoknya apa yang kita buat, anak itu melihat. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, anak kita akan bergaul dengan Tuhan. Itu pilihan. Mulai hari ini tetap orang agama Kristen oke, tapi diri kita bukan beragama Kristen. Aku mau bergaul dengan Tuhanku, mengenal, dan mengenal. Renungkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, nikmati firman Tuhan, maka firman itu hidup dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi Kristen itu bukan beragama Kristen. Ya, saya ulangi. Pasti kaget bagi yang belum pernah mengerti kebenaran ini. Menjadi Kristen itu bukan beragama Kristen. Semua hal